Scene-nya dibuka di Pulau Isla Saint Hubert di Samudra Atlantik. Ini tuh tahun 2010 ya, sebelum insiden Jurassic World di film-film sebelumnya. InGen nyiptain dinosaurus dari persilangan gen gitu. Salah satunya D-Rex, Distortus Rex, seekor Tyrannosaurus berkaki 6 yang cacat. Ini karena adanya koslet, labnya jadi kacau. D-Rex-nya lepas. Akhirnya semua personel di lab tersebut terpaksa harus pergi ninggalin pulau itu. Alur maju nih ke tahun 2027. Iklim bumi udah gak cocok buat kehidupan dinosaurus. Mereka terpaksa tinggal di sekitar garis khatulistiwa di Pulau Isla Saint Hubert itu, yang iklimnya masih mirip sama iklim di zaman Mesozoikum 60 juta tahun yang lalu. Jadi manusia sekarang udah dilarang ke daerah sana. Ini ada Martin Krebs, eksekutif dari perusahaan farmasi Parker Genix. Perusahaannya mau bikin obat baru buat penyakit jantung. Dia lagi berusaha ngerekrut Zora Bennett, mantan agen rahasia militer, biar mau ikut kerjasama sama dia buat ngambil sampel dari 3 dinosaurus terbesar di zona terlarang itu. Selain itu, dia juga mau ngerekrut Dr. Henry Loomis, si ahli paleontologi. Menurut si dokter, yang mereka butuhin itu sampel dari Mosasaurus, Titanosaurus, dan yang terakhir Quetzalcoatlus, Pterosaurus yang terbesar. Oke, besok harinya mereka mampir dulu nih ke sebuah bar di Suriname. Zora mau ngerekrut teman lamanya, si Duncan, buat mimpin ekspedisi ini. Ya udah, dia setuju. Dia bawa Leclerc, si pengemudi perahu, Nina, si tentara bayaran, sama si Bobby, kepala keamanan. Abis itu, mereka langsung berangkat deh tuh ke Pulau Isla Saint Hubert. Ini mereka sambil ngelacak posisi dari si Mosasaurus. Sementara itu, si Bobby bilang kalau dia udah nyiapin neurotoksin buat jaga-jaga. Neurotoksin itu bisa mengganggu atau bahkan ngerusak sistem syaraf dino-dinonya. Si Henry gak setuju lah ya. Akhirnya ditengahin sama si Martin. Biar gak keburu nyakitin dino, mereka harus gece, ambil sampel terus langsung pulang. Di sisi lain, ada satu keluarga nih yang lagi berlayar di sekitar Isla Saint Hubertnya. Ada Ruben si ayah, Teresa si anak pertama, Bella si bontot, sama Xavier pacarnya Teresa. Si Teresa ngelihat sesuatu, dan tiba-tiba kapal mereka ada yang nyenggol. Gak lama, disenggol lagi dong. Taunya itu si Mosasaurus. Kapalnya terguling. Mereka bertiga sempat lompat ke air, sementara si Xavier kejebak di dalam. Untungnya Xavier berhasil keluar. Dia juga sempat ngambil radionya. Mereka masih selamat, pada naik ke kapalnya yang udah tengkurap itu. Udah besok paginya nih. Ini mereka denger di radio keluarga itu minta bantuan. Nah, udah diselamatin nih. Ruben ngasih tahu yang nyerang mereka itu Mosasaurus. Ya udah, lanjut ngelacak si Mosasaurus lagi. Dan gak lama kapal mereka ditabrak. Zora langsung siap-siap buat nembakin alat pengambil sampel darahnya. Tembakan pertama gagal. Pas mau nembakin yang kedua, disenggol kapalnya. Zora hampir aja jatuh. Dia nyoba ngebidik lagi dan berhasil. Dapet tuh ya mereka sampel darahnya. Canggih juga alatnya si Henry. Abis itu si Henry ngomong ke Zora, gimana kalau sampel darahnya nggak usah dikasih ke perusahaannya si Martin, dikembangin tanpa hak paten aja, biar semua orang bisa beli obatnya dengan harga terjangkau atau bahkan gratis. Si Zora kelihatannya kayak nggak setuju gitu. Dia mau tetap jalanin misi sesuai perintahnya si Martin aja. Ini si Teresa yang lagi bengong ngeliat si Mosasaurusnya balik lagi. Tapi balik-balik malah bawa sekelompokan Spinosaurus. Bobby yang nyoba nembakin malah diserang duluan. Tewas dia dicaplok. Kapal mereka diserang. Si Bella hampir jatuh. Untung ayahnya gece tuh nangkep dia. Ini Duncan ngarahin kapalnya ke daerah yang dangkal banyak batu-batu karangnya, biar Mosasaurus sama Spinosaurusnya nggak bisa ngejar. Yang lain disuruh siap-siap buat lompat, karena takutnya kapalnya nabrak kan.
Sementara itu, Ruben nyuruh Teresa minta bantuan lewat radio, tapi dicegah sama Martin. Takut kebongkar lah ya misi ilegal mereka ini. Teresa sedikit cekcok sama Martin. Dia hampir jatuh tuh. Si Martin jahat banget dong, gak mau bantu dia. Sampai akhirnya si Teresa jatuh. Gak pakai pikir panjang, Xavier langsung lompat mau nolong dia. Abis itu, Ruben ngajak Bella nyemplung ke air duluan juga, nyelamatin diri. Pas banget, si Mosasaurus nyerang kapalnya lagi. Yang lainnya pada disuruh lompat duluan, bawa turun barang-barang mereka. Sementara si Duncan sama Leclerc tetap bertahan di kapal. Dan yaps, berujung kandas. Mereka jadi terdampar di pulau itu. Si Nina pas lagi mau ngamanin barang-barang mereka, dia nggak nyadar. Tiba-tiba di sisi lain, keluarganya Ruben juga selamat. Udah berkumpul lagi tuh. Mereka mau coba nyari lab yang dibilang sama si Martin buat minta bantuan. Ini si Martin baru ngasih tahu apa yang dulunya pernah terjadi di pulau ini. Terutama objek-objek eksperimennya ditinggal gitu aja kan di sini. Mereka nggak tahu aja ya, ada T-Rex yang cacat itu. Ganas banget kan? Tapi ya gimana? Mereka harus tetap ngelanjutin. Udah nanggung juga. Si Zora bilang, dia udah nyewa tim penyelamat buat mantau frekuensi radio kapal mereka. Jadi dalam 24 jam, mereka bakal dijemput di lab yang dibilang sama si Martin itu. Tapi kalau dalam 2 menit mereka nggak kelihatan ada di sana, tim penyelamatnya bakal pergi. Nah, ini Ruben nyuruh mereka pada nyari tongkat masing-masing buat bantu ngebuka jalan. Si Bella ketemu sama seekor Aquilops. Gemes, tapi diusir sama Teresa. Malamnya pas lagi istirahat, si Aquilops itu datang lagi. Dipanggil sama si Bella. Ternyata mau loh ngedeketin, ikut bobo bareng di situ. Sementara itu, Xavier yang lagi buang air kecil hampir aja kena caplok. Untung masih selamat. Oke, udah besok harinya nih. Mereka sekarang mau nyari Titanosaurus. Setelah perjalanan agak jauh, akhirnya ketemu tuh. Kalau Titanosaurus sih aman ya, karena pemakan tumbuhan kan dia mah. Easy lah ngambil sampel darahnya, udah dapet tuh. Nah, target yang ketiga ini nih yang susah. Mereka harus naik ke tempat tinggi. Itu si Bella masih ngajak Aquilops-nya loh. Dinamain Dolores sama dia. Pas mau lanjut jalan lagi, tiba-tiba Xavier jatuh. Yang lain pada ikutan. Lumayan tinggi tuh. Si Dolores kabur, kayak ketakutan gitu. Mereka lihat ada perahu di seberang. Teresa mau coba ambil perahunya buat nanti mereka nelusurin sungai. Nah, udah berhasil sampai seberang nih. Tiba-tiba nongol tuh satu Dilophosaurus. Tapi anehnya, dia kok langsung pergi gitu, kayak ketakutan juga. Taunya, di belakang si Teresa ada si T-Rex lagi bobo. Tapi Teresa mau ngecek perahunya dulu. Taunya rusak. Untungnya ada perahu karet darurat di situ. Sementara itu, si Dolores balik lagi tuh. Udah disuruh pergi, gak mau dia. Ini pas Teresa ngebuka perahu karetnya, tiba-tiba si T-Rex hilang. Walah, udah bangun dia. Lagi mau minum tuh. Teresa buru-buru nyamperin yang lain. Si Dolores dilemparin makanan biar menjauh. Soalnya gak aman, kasihan. Baru juga jalan, ketahuan dong. Si T-Rex ngeliat mereka, dikejar udah. Perahu mereka digulingin, pada nyemplung jadinya. Mereka ke bawah arus. Si T-Rex masih terus ngikutin mereka dari daratan. Sementara yang lain udah aman, si Bella ketinggalan. Dia kejebak di bawah perahu karetnya. Si T-Rex nyerang perahu karetnya lagi. Tapi ternyata si Bella selamat. Pas si Bella lagi berenang mau nyamperin yang lain, si T-Rex ngejar dia. Untung aja, gak muat tuh. Selamat. Tuh T-Rexnya pergi. Oke, balik ke timnya si Martin. Mereka udah sampai ke tempat tinggi nih. Tapi mereka mutusin mau ngambil sampel dari telur Quetzalcoatlus-nya aja.
Karena kan terlalu susah ya kalau harus ngambil sampel darahnya. Mereka harus turun dulu dari tebing itu ke tempat telur-telurnya. Nah, ketemu. Henry harus hati-hati banget ngambil sampelnya, biar telurnya gak rusak. Sementara itu, Leclerc di luar sambil bikin pengaman. Dia lihat tuh Quetzalcoatlus-nya datang, tapi dia juga gak bisa apa-apa. Marah lah jelas, ada yang masuk ke sarangnya. Zora sama Henry diserang. Dari luar, si Leclerc nyoba ngalihin perhatiannya. Dan berhasil. Dia minta ditarik ke atas. Si Henry jadi ikut ketarik. Untung si Zora gece langsung nahan talinya. Sambil ditarik sama Zora, Henry nyoba ngambil tabung sampelnya juga. Sementara itu, Leclerc berhasil ditarik ke atas. Tapi, udah ada di mulut si Quetzalcoatlus-nya. Martin sama Duncan mau diserang juga. Mereka masuk tuh ke dalam gua. Si Henry berhasil ngambil tabung sampelnya, tapi langsung terbang. Ya emang begitu kan ya alat buatannya. Nanti juga bakal jatuh sendiri kok. Masalahnya sekarang, talinya putus. Henry nyoba manjat. Malah jatuh. Untung aja jatuhnya ketahan-tahan sama pepohonan. Dan ke air juga. Udah nih ya, misi mereka udah selesai. Udah dapet 3 sampelnya. Mereka tinggal ke lab aja, nunggu dijemput sama tim penyelamat. Begitu sampai, si Zora ngeliat ada jejak kaki. Dia yakin kalau itu keluarganya si Ruben. Benar ternyata, mereka emang udah sampai di lab itu juga. Saling panggil-panggilan tuh, dan akhirnya mereka ketemu lagi. Tapi Teresa masih dendam sama si Martin. Gara-gara gak ditolong kan kemarin pas dia mau jatuh. Gak ngaku loh si Martin. Mana dia megang pistol lagi sekarang. Dia minta si Zora nyerahin tas sampelnya itu ke dia. Ya udah, sekarang mereka harus naik ke tempat yang bisa kelihatan sama helikopternya. Baru mau jalan, kedengeran ada suara raungan keras. Dan gak lama, listrik di situ nyala sendiri. Pada bingung tuh. Tiba-tiba nongol sekawanan Mutadons. Hasil persilangan dari raptor sama pterosaurus. Keluarganya Ruben berlindung ke dalam toko. Ada si Dolores loh itu tiba-tiba. Dan Ken sama Henry masuk ke dalam labnya. Listriknya juga langsung nyala. It's where it all happened. Sementara Martin sama Zora berlindung di kolong mobil. Ngeri banget. Tas sampelnya ditarik. Otomatis si Martin ikut ketarik dong. Kan dia ngiketin tangannya ke tas itu. Ini pas Bella mau ngambil si Dolores, tiba-tiba ada Mutadons yang nerobos lewat langit-langit. Si Bella pelan-pelan masuk ke dalam lemari pendingin. Aman tuh dia. Mutadonsnya ngejauh. Dia langsung keluar lagi. Pelan-pelan nyamperin yang lain. Mereka keluar lewat saluran pembuangan yang ada di bawah toko itu. Wah, itu helikopternya udah dateng tuh. Mereka harus buru-buru. Dan Ken mau coba jemput yang lain dulu. Sementara si Henry disuruh narik perhatian pilotnya. Baru juga mau bergerak. Di luar udah ada si D-Rex lewat. Ini si Martin ngelihat kunci mobilnya. Dia mau kabur. Parah banget. Padahal dia tahu loh di kolongnya ada si Zora lagi ngumpet. Mau gak mau, Zora langsung lari ke semak-semak. Dari situ, Zora ngelihat si Mutadons masuk ke terowongan yang ada di bawah situ. Dia ikut masuk tuh. Siapa tahu ada jalan pintas kan ya. Di sisi lain, si Henry nemuin Suar. Ditembakin deh tuh satu. Tim penyelamatnya lihat. Tapi si Henry gak nyadar. Itu D-Rex lewat di belakang dia. Pas helikopternya udah deket, tiba-tiba dihap sama si D-Rex. Si Duncan dengar suara Ruben sama yang lainnya, manggil-manggil dari bawah. Dan gak lama, si Henry datang. Mereka masuk deh tuh ke terowongan itu. Duncan ngasih tahu kalau ini tuh saluran pembuangan menuju ke laut. Di ujung saluran ini ada dermaga dan ada perahunya. Mereka harus ke sana. Mereka ketemu sama si Zora tepat waktu nih. Pas banget ada Mutadons di belakang mereka. Langsung ditembakin sama si Zora. Mereka selamat. Sementara itu, si Martin udah menuju ke dermaga tuh. Mereka harus buru-buru ke sana juga. Takutnya si Martin ngambil perahunya duluan.
Nah, udah di ujung nih. Tapi gerbangnya ketutup. Mana ada mutadons lagi itu. Karena si Bella paling kecil, dia muat keluar buat bukain gerbangnya. Pas lagi nyoba buka, si Dolores nongol dari tasnya. Nyoba ngasih tahu ada T-Rex di belakang dia. Bella berhasil ngebuka gerbangnya. Tapi si T-Rex jadi mau nyerang yang lain. Tiba-tiba si Martin lewat. Tuh T-Rex jadi kealih perhatiannya. Martin dicaplok. Sementara si Zora nungguin tas sampelnya jatuh. Mau dia bawa. Nah, mereka udah sampai nih di dermaga. Tapi nggak bisa diturunin perahunya. Kerekannya rusak. Mana si T-Rex udah datang lagi. Dan Ken mau nyoba ngalihin perhatian si T-Rex pakai suar. Dia nyuruh yang lain pergi duluan. Dia mancing si T-Rex ngejauh sementara. Oke, perahunya berhasil diturunin sama Zora. Mereka buru-buru pergi. Gak lama mereka jalan, mereka ngeliat ada suar lagi. Dan ternyata itu si Duncan. Di akhir scene, Zora nanya ke Henry, sampel ini mau digimanain? Henry malah minta dia yang mutusin. Ya udah, si Zora akhirnya setuju sama omongan Henry waktu itu. Biar dibagiin aja ke semua orang. Ya, itu tadi alur cerita dari film Jurassic World Rebirth. Wah, seru banget loh. Gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.